Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang musyawarah dan keberagaman di tema 3. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan untuk menyelesaikan masalah dan mendapat keputusan bersama, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka keputusan dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Hasil musyawarah diharapkan diterima oleh semua pihak, tapi jika ada yang tidak menerima keputusan bersama, akan menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan menghambat kelancaran dalam bermusyawarah. Jadi diharapkan ketika bermusyawarah, kita harus tetap menerima keputusan oleh semua pihak. Apa ya manfaat kita melakukan kegiatan musyawarah dalam menyelesaikan masalah? Yang pertama, melatih keberanian menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih untuk saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan dan tanggung jawab. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang kelima, melatih mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Bagaimana sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah? Sikapnya apa aja ya? Yang pertama, mendengar orang lain berpendapat. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, berlapang dada jika pendapat kita tidak digunakan dalam mengambil keputusan. Kegiatan musyawarah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Sila keempat gambarnya apa ya teman-teman? Betul, kepala banteng. Yang kedua, kita belajar manfaat sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja dan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahasa. Contoh tolong-menolong misalkan di rumah, membantu ibu menyiapkan makanan, atau kalau di sekolah kita membantu bapak atau ibu guru membawa buku ke kantor. Ketika menolong, sebaiknya dilakukan dengan ikhlas. Dan jika kita ditolong, maka ucapkan terima kasih. Sekarang, apa ya manfaat tolong-menolong? Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan persaudaraan dan rasa kemanusiaan. Yang keempat, terciptanya kerukunan. Dan yang kelima, meringankan beban orang lain. Tolong-menolong merupakan pengalaman sila kedua Pancasila. Bunyinya apa ya teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua apa? Betul. Sila kedua lambangnya rantai. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Gotong royong wujud dari tolong-menolong di masyarakat yang dilakukan bersama untuk kepentingan bersama dan dilakukan dengan sukarela. Contohnya membersihkan rumah bersama atau membersihkan halaman sekolah bersama. Sekarang, apa ya manfaat gotong royong? Yang pertama, menumbuhkan persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan persatuan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, toleransi, dan tolong-menolong. Teman-teman masih ingat apa itu toleransi? Betul, toleransi itu sikap saling menghargai. Selanjutnya, kita belajar arti penting hidup sederhana. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud hidup sederhana? Hidup sederhana itu hidup yang mementingkan kebutuhan daripada keinginan, dan hidupnya itu tidak berlebihan. Orang yang hidup sederhana mencerminkan sikap rendah hati, tidak sombong, dan memiliki sikap peduli sesama. Sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah teman-teman, di rumah itu kan banyak ya keberagaman, mulai dari keberagaman sifat, keberagaman fisik. Sikap apa saja ya yang perlu diwujudkan di rumah? Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak boleh egois.
Jika teman-teman melakukan ketiga sikap tersebut, maka akan menciptakan kerukunan dan ketentraman hidup di rumah. Selanjutnya ada peran di sekolah. Nah, peran di sekolah itu ada apa aja ya? Ada siswa, guru, kepala sekolah, atau penjaga sekolah. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban yang dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Contohnya, peran dalam kelompok. Teman-teman sudah pernah ya disuruh sama bapak atau ibu guru untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Nih, berarti dalam kelompok itu harus memiliki peran. Ada siswa yang berperan jadi ketua kelas, ada yang mencatat hasil diskusi, dan ada yang mempresentasikan. Tugas kelompok berjalan lancar jika semua peran dilaksanakan dengan baik dan pembagian peran membuat kegiatan cepat selesai. Hal tersebut terjadi apabila pembagian peran dilakukan dengan adil. Selanjutnya ada bersatu dalam keberagaman sekolah. Nah, keberagaman di sekolah ada apa aja ya teman-teman? Keberagaman itu perbedaan yang ada di sekolah. Contohnya keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman favorit makanan, keberagaman cita-cita, keberagaman hobi, dan lain-lain. Karena di sekolah memiliki banyak keberagaman, apa ya manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah? Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, suasana belajar menjadi menyenangkan. Teman-teman memiliki ya sahabat di sekolah atau teman di sekolah, maka kita harus saling apa? Ya, saling menghargai. Karena setiap teman itu memiliki sifat yang berbeda-beda, kesukaan yang berbeda-beda. Untuk pelajaran PPKN tematika sampai di sini ya teman-teman. Semoga teman-teman mudah memahami.